kasus Lukas NMB. Kami sudah tersambung dengan Zevanya yang saat ini berada di KPK. Halo Zevanya. Selamat siang. Halo Halo Zevanya. Mbak Ya, Afida. iya selamat siang. Bagaimana perkembangan rencana pemeriksaan Lukas NMB? Apakah sudah datang ataukah yang datang beliau sendiri atau didampingi pengacara atau bagaimana? Ya, Afida sampai sejauh ini dari pagi sampai siang hari ini kami memantau memang belum ada tanda-tanda kedatangan baik itu dari pihak kuasa hukum Lukas NMB atau dari Lukas NMB sendiri yang merupakan Gubernur Papua yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap dan juga gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Karena memang pada hari Jumat kemarin sekitar tanggal 23 September 2022 memang kuasa hukum dari Lukas NMB sendiri ini sempat mendatangi gedung Merah Putih KPK untuk menyampaikan bahwa Lukas NMB ini kemungkinan besar memang tidak akan hadir dalam pemanggilan pemeriksaan kedua yang dijadwalkan oleh KPK pada hari ini karena memang kondisi kesehatan dari Lukas NMB sendiri ini yang tidak kondusif atau tidak fit begitu untuk menjalani pemeriksaan. Selain dari kuasa hukum Lukas NMB juga pada saat itu hadir tim medis dari Lukas NMB yang menyebutkan bahwa Lukas NMB ini mengalami stroke sejak tahun 2015, namun kondisinya pada beberapa hari terakhir ini semakin menurun lantaran juga dipengaruhi karena tekanan dari pemberitaan atas kasus yang menjerat dirinya yang selama beberapa hari terakhir ini muncul di publik begitu. Namun juga dalam kesempatan tersebut pihak KPK ini merespon bahwa dalam keterangan tertulis dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri ini menyebut bahwa meskipun demikian, namun pihak KPK ini masih menunggu kedatangan dari Lukas NMB karena hingga sampai saat ini juga dari penyidik KPK ini belum menerima surat yang bersangkutan ini tidak bisa hadir dalam proses pemanggilan untuk pemeriksaan kedua sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dan juga gratifikasi. Sebelumnya juga KPK ini telah menjadwalkan pemeriksaan pertama Lukas NMB pada tanggal 12 September di Papua, namun gagal dilaksanakan dengan alasan yang sama, yaitu Lukas NMB sedang sakit. Baik, Tidak. baik. Zevanya, apa adakah reaksi pernyataan dari KPK dengan tidak hadirnya Lukas NMB maupun tim kuasa hukumnya? Karena mengingat ini adalah panggilan yang kedua ya. Apakah ada rencana untuk pemanggilan paksa atau pemeriksaan paksa? Oke, Alvida sampai sejauh ini juga KPK belum memberikan keterangan resmi terkait apa kemudian langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPK ketika nantinya hingga sampai batas waktu yang ditentukan pihak dari Lukas NMB ini tidak hadir dalam proses pemeriksaan kedua pada hari ini begitu. Namun tadi juga seperti yang kita tahu bahwa tim kuasa hukum dari Lukas NMB ini telah melakukan konferensi pers terkait kondisi kesehatan Lukas NMB yang dalam konferensi pers tersebut juga ini dinyatakan bahwa kondisi Lukas NMB sedang tidak fit atau memang sedang sakit sehingga proses pemeriksaan ini tidak bisa langsung dihadiri oleh Lukas NMB itu sendiri. Dan juga rencananya ini kuasa hukum dari Lukas NMB rencananya ini akan mendatangi KPK, namun kami belum bisa mengkonfirmasi tepatnya jam berapa kuasa hukum Lukas NMB ini akan datang ke KPK untuk menyerahkan surat ya kalau yang bersangkutan yaitu Lukas NMB ini belum bisa memenuhi panggilan pemeriksaan kedua. Terkait dengan rencana pemanggilan paksa, Alvida, kalau kita melihat dari keterangan Menko Polhukam yaitu Mahfud MD, ini yang sempat menyebut dalam keterangan persnya bahwa KPK ini sudah memiliki mekanismenya tersendiri dalam melakukan proses pemanggilan terhadap saksi ataupun juga tersangka begitu. Mahfud menyatakan bahwa jika nantinya Lukas NMB ini tidak memenuhi panggilan KPK selama 3 kali, karena memang mengingat untuk mekanismenya, prosedurnya sendiri, KPK ini punya kesempatan 3 kali untuk memanggil secara baik-baik
tersangka begitu. Dalam hal ini juga adalah Lukas NMB yang sudah dipanggil KPK sebanyak 2 kali. Itu berarti Lukas NMB masih punya satu kesempatan untuk memenuhi panggilan KPK jika nantinya KPK ini mengeluarkan panggilan lagi dengan secara baik-baik begitu. Namun jika 3 kali Lukas NMB ini tidak memenuhi panggilan dari KPK, maka pemanggilan selanjutnya ini berpotensi akan dilakukan pemanggilan secara paksa yang juga ini berpotensi akan ditetapkan, Lukas NMB ini akan ditetapkan sebagai DPO. Karena kalau kita lihat juga keterangan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Lukas NMB bahwa Lukas NMB ini tidak bisa mengikuti pemeriksaan karena kondisinya sedang sakit dan meminta izin kepada KPK untuk berobat ke Singapura. KPK pun juga ini sudah mempertimbangkan hal tersebut karena KPK menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan juga hak asasi manusia, sehingga KPK mempertimbangkan hal tersebut dengan catatan bahwa KPK sendiri ini memiliki tim medis untuk memeriksa dan memastikan langsung kondisi Lukas NMB sehingga nanti dapat diputuskan apakah kemudian Lukas NMB ini bisa berobat ke Singapura atau tidak. Karena kalau kita lihat juga Lukas NMB ini sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Itu terhitung sejak tanggal 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Baik, Zefanya. Jadi bisa disimpulkan sudah ada status cekal ya dari Lukas NMB karena mengantisipasi beliaunya atau Lukas NMB untuk tidak bepergian keluar Indonesia dan tidak memenuhi panggilan yang ketiga, begitu. Bisa disampaikan. Betul sekali Alvida, karena memang Lukas NMB sendiri ini sudah dipastikan dicekal untuk tidak berpergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Karena mengingat juga pihak Lukas NMB ini meminta izin kepada KPK untuk Lukas NMB bisa berobat ke Singapura begitu. Baik, terima kasih Zefanya atas laporan Anda. Demikian Zefanya, pemirsa pendengar, kita baru saja mendengarkan laporan Zefanya langsung dari KPK.